Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau bikin video sesuai sama request teman-teman ya. Bikin video petik-petik, terus kita lanjut masak. Terus kita masaknya sambil ngobrol ya teman-teman ya. Ngobrol, saya ingin curhat tentang saya. Mulai dari kenapa saya bikin konten berkebun sampai sekarang ya teman-teman ya. Yang pertama kita mau petik dulu. Ada dua menu yang mau saya masak ya. Ada kale goreng, ini kesukaan anak-anak saya. Terus yang kedua ada cakailan, ini kesukaan saya teman-teman. Kita lanjut ke kebun ya teman-teman ya. Hari ini udah panas teman-teman. Sekarang pukul 8 lebih 48 menit ya teman-teman ya. Jadi hampir jam 9, makanya ini udah panas kebunnya. Saya nunggu sepi dulu bikin videonya karena hari ini rencananya kan mau konten masak ya teman-teman ya. Jadi kalau di bawah itu harus nunggu sepi dulu. Yang pertama ini mau saya petik kale teman-teman. Kale, nanti saya mau bikin kale goreng tepung ya teman-teman ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita petik kale dulu. Ini menu kesukaan anak-anak ya teman-teman ya. Buat camilan bisa, buat lauk makan juga bisa teman-teman. Renyah banget batang kalenya. Sudah cukup, segini aja cukup teman-teman. Terus untuk menu yang kedua, saya mau masak cah kailan. Kebetulan kailan masih ada di kulkas teman-teman, yang kemarin kita petik ya, masih ada. Kita lanjut ke bawah. Kita lanjut ke bawah. Kita ke dapur dulu teman-teman buat masak ya. Ada Paksu lagi kerja. Halo ayah. Ini TV-nya video sendiri teman-teman. Kita ke dapur. Ini tadi saya udah siapin bahan-bahannya. Yang pertama ini kailan ya teman-teman ya, yang mau kita cah. Ini kailan yang belum saya apa-apain, baru dicuci. Terus ini yang udah saya pisahin daunnya, ini batangnya udah dikupas juga. Ini bumbunya cuma bawang putih aja teman-teman. Yang ini ada tepung terigu. Ini nanti buat masak kale ya teman-teman ya. Kalenya kita cuci dulu. Ini kalenya udah dicuci semua, tinggal kita bikin bahan-bahannya. Kita ambil telurnya dulu. Telurnya cukup satu aja teman-teman.
Telurnya kita campur ke terigunya ya. Kita sambil nonton video sendiri teman-teman. Ini terigunya kira-kira seperempat ya teman-teman ya, seperempat. Itu tergantung kalenya, banyaknya kale ada berapa. Ini ada segini teman-teman. Saya siapin seperempat terigu, telurnya satu, kita tambah penyedap masako ya. Setengah aja, setengah ini, setengah bungkus. Terus kita tambah garam. Garamnya kurang lebih segini kayaknya cukup ya teman-teman ya. 1 sendok makan, tambah dikit lagi. Nah, kita tambahin air. Tambahin air terus diaduk teman-teman. Kurang kayaknya airnya ya, tambah lagi. Ini kalenya saya potong jadi 2 ya teman-teman ya. Jadi 1 daun ini saya potong jadi 2 biar nggak lebar-lebar banget. Nih adonannya udah jadi teman-teman. Tuh kentalannya udah pas ya. Tinggal kita panasin minyak. Nyalain dulu kompornya. Kita ambil minyaknya. Kita tuang. Minyaknya rada banyak ya teman-teman ya, biar gorengnya kerendam. Sambil nunggu minyaknya panas, kita masukin ke adonan dulu daun kalenya. Kayaknya minyaknya udah rada panas ya teman-teman ya. Jadi kita mulai goreng aja. Oh, ternyata belum panas banget teman-teman. Ambil lagi. Kita sambil curhat ya teman-teman, saya yang curhat kenapa saya bikin konten. Yang pertama karena saya suka berkebun teman-teman. Saya suka berkebun dan saya punya kebun, jadi saya ingin manfaatin kebun saya. Gimana caranya kebun saya bisa menghasilkan selain sayuran juga menghasilkan uang ya teman-teman ya. Saya lihat konten-konten yang di YouTube, ternyata banyak juga peminatnya tentang berkebun teman-teman. Makanya saya ikutan coba-coba bikin video, saya upload, dan ternyata banyak juga yang suka ya. Sebenarnya nggak ada ruginya ya teman-teman ya kalau saya punya kebun terus dibikin konten. Yang pertama, kita nggak rugi karena masih dapat hasil kebunnya, sayurannya terutama.
Terus yang kedua, selain dapat sayuran, kita juga dapat uang jajan ya, uang jajan tambahan dari YouTube. Lumayan teman-teman, bisa buat tambah-tambah belanja bulanan ya. Nah, kita balik teman-teman. Terus untuk yang pengen tahu kenapa saya suka berkebun, karena saya nggak ada kerjaan lain teman-teman. Saya ibu rumah tangga ya. Kalau udah selesai pekerjaan rumah tangga, saya bingung mau ngapain. Sedangkan suami punya pekerjaan di rumah. Suami saya itu ngajar di rumah teman-teman. Jadi rumah ini selain buat tempat tinggal juga buat tempat usaha ya. Ini teman-teman, rumah saya dijadiin LPK ya, LPK bahasa Korea. Tuh. Jadi rumah saya itu selain buat tempat tinggal juga buat tempat usaha suami, bikin LPK. LPK bahasa Korea teman-teman. Jadi anak-anak yang mau pada ke Korea belajar dulu di sini ya. Belajar di sini. Terus nanti diurusin sampai terbangnya gitu teman-teman. Jadi kalau suami udah ngajar, anak-anak pada sekolah ya, saya nggak punya kerjaan lain teman-teman. Karena kalau pagi itu kan udah selesai masak, udah selesai beberes, tinggal ngapain ya? Paling cuma berkebun. Nah gitu teman-teman. Ini mulai ada yang menguning teman-teman, berarti udah matang ya. Yang ini udah kuning, tapi baliknya belum, jadi nanti kita balik dulu. Tuh, bentar lagi matang. Ini udah matang, kita angkat aja. Kita angkat pakai tirisan ya teman-teman ya. Hmm. Tuh, teman-teman. Udah selesai. Tinggal menu yang kedua ya teman-teman ya. Kita lanjut menu kedua teman-teman. Ada cha siomak ya, siomak merah. Ini batang siomaknya udah saya iris-iris teman-teman. Ini bawang putihnya juga udah saya iris ya, dicincang boleh teman-teman. Maaf ya teman-teman ya, saya nggak pakai tripod karena udah kebiasaan pakai tangan ya teman-teman ya. Mungkin lain kali saya belajar dulu pakai tripodnya. Sekarang kita siapin ini wajan, nyalain apinya. Kita ambil minyaknya. Sedikit aja minyaknya teman-teman. Nah cukup ya, segitu aja karena ini cah bukan oseng-oseng. Ini belum, sisanya belum saya goreng lagi, nanti aja biar hangat-hangat gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau anak saya udah pulang dari sekolah baru kita gorengin lagi biar hangat. Ini tadi yang udah selesai kita goreng, hasilnya kayak gini. Nanti saya taruh di piring ya. Kita masukin bawang putihnya dulu, tumis sampai harum atau layu ya teman-teman ya. Ini gampang banget teman-teman, menu yang paling sederhana tapi juga menu favorit saya teman-teman. Makanya saya selalu tanam kailan, kailan,
selalu tanam siomak ya teman-teman ya. Nah, udah menguning, kita masukin batangnya dulu teman-teman. Batang yang tadi udah diiris, masukin batangnya dulu biar layu. Setelah batangnya layu kayak gini, terus kita masukin daunnya teman-teman. Kita tambahin gula. Di sini saya pakai gula pasir ya teman-teman ya. Oke, kita gulanya 1 sendok aja, 1 sendok makan. Terus saya kasihkan sedikit penyedap ya, sedikit aja, 1 pucuk. Yang terakhir saya kasih garam. Garamnya setengah sendok ini ya, kayaknya ini sendok teh teman. Tuh, kita tutup lagi. Kita aduk lagi, besarin apinya teman. Walaupun siomak merah, tapi kalau udah dimasak jadi hijau ya teman-teman ya. Sama kayak pakcoy ungu juga, kalau dimasak jadi hijau. Kita tunggu sebentar biar lebih layu. Ini udah matang teman-teman. Itu udah matang ya, tinggal kita angkat aja. Kalau teman-teman ragu, dicek rasa dulu ya teman-teman ya, kurang apa dicek dulu. Tadi ini saya udah ngecek dan rasanya udah pas, jadi kita matiin aja. Saya mau masukin dulu ke tempatnya ya. Udah selesai teman-teman. Ini ada 2 menu ya, yang satu kailan goreng, kailan salah teman-teman, kale ya, kale goreng tepung. Yang satu lagi cah kailan. Ini semua sayuran dari kebun sendiri ya teman-teman ya. Sebenarnya tadi pagi saya juga udah masak. Ini menunya tuh ada ikan pe sama tahu sama kol yang disantan ya. Terus saya bikin perkedel juga ini. Nah, ini menu sayurnya. Untuk video hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Kita udah masak, udah curhat juga saya tentang rumah saya. Untuk video hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah besok pagi kita lanjut lagi. Terima kasih bagi teman-teman yang udah like, udah komen, udah subscribe, dan yang udah nonton. Terima kasih banyak ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.